Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hani Rahma Hidayati Hasbi. Saya di sini sebagai narasumber yang akan membawakan materi tentang meningkatkan literasi pada anak. Baiklah, tidak usah berlama-lama ya, kita langsung saja ke materinya. Selamat mendengarkan. Baiklah, mungkin bunda-bunda udah pada tahu ya apa itu literasi, tapi saya akan menjelaskan sedikit apa itu literasi. Nah, literasi itu adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu bukan hanya membaca ya bunda-bunda, literasi itu juga ada menghitung, ada menulis, memecahkan masalah, dan berbicara. Nah, konsep literasi pada anak itu merupakan proses berkelanjutan yang sangat dinamis, mulai dari munculnya rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, berbahasa lisan, hingga pada kemampuan membaca dan menulis. Nah, kemampuan tersebut mengikuti perkembangan zaman untuk digunakan dalam proses belajar sepanjang Nah, selanjutnya mengapa sih literasi itu penting? Nah, literasi itu yang pertama dapat membantu anak dalam memahami orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Lalu melatih kemampuan dasar anak yang dibutuhkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, seperti membaca, menulis, berhitung. Nah, lalu yang ketiga ini meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak untuk berpikir logis. Nah, yang keempat meningkatkan kecerdasan anak dalam bidang akademik, emosional, dan spiritual. Lalu terakhir menumbuhkan minat anak terhadap keaksaraan. Nah, lalu bagaimana perkembangan literasi anak pada usia 5-6 tahun? Nah, kemampuan literasi yang muncul pada tahap ini itu ada memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Nah, dalam memahami bahasa ini, anak itu mulai mengerti beberapa instruksi secara bersamaan. Lalu yang kedua, mengulang kalimat yang lebih kompleks dan memahami aturan dalam suatu permainan. Juga anak tuh juga senang dan menghargai bacaan. Selanjutnya mengungkapkan bahasa. Mengungkapkan bahasa ini anak itu sudah bisa menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, dan berkomunikasi secara lisan. Lalu di mengungkapkan bahasa ini anak itu sudah bisa menyusun kalimat sederhana, yaitu memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain dan melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah didengarkan ya. Nah, lalu selanjutnya ada keaksaraan. Keaksaraan ini itu anak sudah bisa menyebutkan simbol-simbol huruf yang dia kenal, mengenal suara huruf, awal dari nama-nama benda yang ada di sekitarnya, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama, lalu memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, membaca nama sendiri, menuliskan nama sendiri, dan memahami arti kata dalam cerita. Orang tua itu memiliki peran penting dalam membina semua bagian dari peningkatan ideal anak secara keseluruhan. Nah, orang tua itu juga sebagai pelopor, madrasah pertama, pembimbing, pendidik, fasilitator, dan sebagai contoh yang baik untuk anak. Nah, oleh sebab itu, orang tua itu harus memiliki ilmu parenting. Nah, tugas orang tua sebagai madrasah utama itu harus fokus pada masa depan anak mereka, sehingga mereka dapat menjadi penerus bangsa. Nah, orang tua sebagai pengajar ini memiliki komitmen untuk memberikan bekal dan landasan bagi pendidikan serta keberadaan anak-anaknya di kemudian hari. Lalu ini ada berdasarkan hasil penelitian nih, diketahui bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam mengembangkan literasi anak. Nah, anak yang mendapat peran orang tua yang lebih itu dapat memiliki peluang untuk berkembang baik dari
dalam literasi daripada anak yang kurang mendapat peran dari orang tuanya. Nah, karena anak-anak itu kan mudah meniru hal-hal yang ada di sekitar mereka, termasuk kebiasaan orang tua mereka sendiri gitu. Jadi jika orang tua itu, misalnya ada orang tua yang suka membaca, jadi anak-anak itu seperti mengikuti gitu kebiasaan orang tuanya. Nah, jadi lama secara bertahap gitu, orang tua anak itu bisa menjadi kebiasaan gitu dalam membaca karena orang tuanya suka membaca. Lalu ini ada berdasarkan hasil penelitian nih, diketahui bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam mengembangkan literasi anak. Nah, anak yang mendapat peran orang tua yang lebih itu dapat memiliki peluang untuk berkembang baik dalam literasi daripada anak yang kurang mendapat peran dari orang tuanya. Nah, karena anak-anak itu kan mudah meniru hal-hal yang ada di sekitar mereka, termasuk kebiasaan orang tua mereka sendiri gitu. Jadi jika orang tua itu, misalnya ada orang tua yang suka membaca, jadi anak-anak itu seperti mengikuti gitu kebiasaan orang tuanya. Nah, jadi lama secara bertahap gitu, orang tua anak itu bisa menjadi kebiasaan gitu dalam membaca karena orang tuanya suka membaca. Nah, apabila anak yang memiliki pengalaman literasi, maka anak itu tuh akan benar-benar ingin belajar secara efektif gitu, bagaimana cara membaca dan cara menulis, sehingga itu dapat mempengaruhi prestasi belajar anak agar lebih baik gitu. Nah, untuk anak usia dini ini, pelajaran literasi ini bertujuan untuk mengenalkan anak pada dasar-dasar membaca dan menulis, lalu menjaga kesadaran berbahasa dan motivasi belajar. Nah, pembelajaran literasi ini dimulai dengan mempelajari hubungan antara bunyi dan tulisan. Nah, salah satu dasar untuk belajar membaca adalah kosakata. Oleh karena itu, sebagian besar pembelajaran literasi ini bermula menekankan pada penugasan kata dan mengaitkan kosakata lisan anak dengan kosakata tertulis. Nah, untuk anak usia dini ini, pelajaran literasi ini bertujuan untuk mengenalkan anak pada dasar-dasar membaca dan menulis, lalu menjaga kesadaran berbahasa dan motivasi belajar. Nah, pembelajaran literasi ini dimulai dengan mempelajari hubungan antara bunyi dan tulisan. Nah, salah satu dasar untuk belajar membaca adalah kosakata. Oleh karena itu, sebagian besar pembelajaran literasi ini bermula menekankan pada penugasan kata dan mengaitkan kosakata lisan anak dengan kosakata tertulis. Pengenalan konsep dasar literasi ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan bahasa anak. Nah, pengenalan konsep tersebut meliputi membaca, menulis, dan berhitung agar anak-anak ini tidak mengalami kendala gitu saat dia memasuki pendidikan selanjutnya. Literasi ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan gitu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sistem pembelajaran anak gitu, karena secara tidak langsung termuat dalam kegiatan anak yang dilakukan bermain sambil belajar. Buku yang menarik minat baca anak. Nah, lalu juga orang tua itu juga bisa meluangkan sedikit waktunya gitu dengan membacakan buku dongeng atau buku cerita pada anak sebelum dia tidur gitu. Atau orang tua juga dapat meluangkan waktu gitu, misalnya ada waktu kosong gitu. Nah, mengajak anak itu menceritakan kembali gitu. Setelah diceritakan, orang tua dapat mengajak anak itu menceritakan ulang kembali apa sih isi cerita yang kita ceritakan tadi. Jadi anak itu dapat menggunakan bahasanya sendiri gitu. Nah, lalu selain itu orang tua tuh juga bisa mengajak anak itu bermain peran. Jadi setelah dibacakan cerita itu kan orang tua dapat
mengajak anak itu bermain peran gitu, misalnya tentang cerita yang diceritakan tadi gitu. Nah, ini juga dapat menambah kedekatan gitu antara orang tua dan anak. Nah, selain dengan media cetak berupa buku, orang tua itu juga dapat memfasilitasi anak dengan media digital yang tetap memiliki nilai edukasi seperti smart hafiz, alat komunikasi yang menampilkan video tentang pembelajaran. Nah, karena sekarang itu udah era digital nih. Nah, jadi bunda-bunda itu dapat memanfaatkan gadgetnya gitu untuk memberikan anak itu seperti video-video yang menampilkan tentang pembelajaran. Nah, tapi bunda-bunda juga harus mengawasi anak-anak itu agar dia itu lebih terarah gitu kan. Nah, orang tua itu juga harus membatasi waktunya gitu. Jadi agar anak itu nggak menjadi kecanduan gitu kan. Nah, dari memberikan media digital ini, kegiatan itu dapat meningkatkan minat anak dalam proses pembelajaran. Anak-anak juga menjalin bahasa verbal dengan mode non-verbal seperti gerak tubuh dan ekspresi wajah untuk mengekspresikan makna dalam interaksi mereka dengan orang lain. Nah, selanjutnya orang tua dapat menyediakan permainan yang berisi edukasi, misalnya kartu huruf dan kartu angka. Nah, jadi orang tua itu dapat mengajak dari kartu huruf itu orang tua dapat mengajak anak bermain menyusun kata, bermain menyusun nama mereka sendiri gitu, bermain menebak awal nama benda gitu. Jadi kan bisa menambah pengenalan huruf pada anak. Lalu orang tua juga, selain dari kartu itu, orang tua juga dapat mengajak anak bermain membuat huruf menggunakan tubuh. Misalnya membuat huruf C, jadi anak itu dapat membentuk tubuhnya menjadi huruf C gitu. Nah, sehingga gitu anak itu nggak merasa bosan, karena pada usia dini itu kan konsepnya anak itu belajarnya itu sambil bermain. Lalu selanjutnya orang tua itu dapat mengajak anak bermain peran jual beli. Nah, misalnya kita sebagai misalnya orang tua itu menjadi penjual gitu, anak-anak menjadi pembeli. Jadi nanti anak-anak kan berpura-pura membeli jualan kita gitu. Ini kan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak gitu. Lalu misalnya orang tua juga bisa mengajak anak-anak, misalnya teman-teman sekitarnya gitu bermain itu. Jadi anak itu bisa berkomunikasi lebih baik lagi gitu. Nah, selain meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak secara lisan, permainan peran jual beli ini dapat meningkatkan kemampuan numerasi anak gitu. Nah, karena dari interaksi jual beli itu kan ada seperti kita menyiapkan uang mainan gitu kan. Jadi anak itu kayak lebih mengerti gitu tentang uang. Jadi itu dapat meningkatkan numerasi anak juga. Lalu selanjutnya orang tua itu juga dapat mengajak anak bernyanyi gitu. Nah, dari kegiatan ini orang tua itu juga dapat memilih gitu lagu apa sih yang cocok untuk anak, lagu yang cocok untuk dinyanyikan anak-anak. Nah, atau orang tua juga bisa membuat lagu sendiri gitu, menggunakan tema-tema seperti lagu tentang hewan gitu kan. Nah, dalam proses pembuatan lagu ini orang tua juga bisa mengajak anak gitu. Jadi agar interaksi anak dan orang tua itu kan lebih dekat jadinya. Nah, menyanyi ini kan juga dapat memperkaya kosakata anak, melatih kemampuan anak berbicara secara lisan, serta dia percaya diri gitu, mengekspresikan dirinya. Nah, dalam melakukan kegiatan literasi, orang tua itu sebagai pengontrol. Nah, lalu poin utama dalam menghasilkan literasi yang baik itu dapat melakukan pendisiplinan jadwal yang teratur untuk belajar dan bermain anak, sehingga membuat anak itu terbiasa dengan belajar tanpa merasa terpaksa gitu. Lalu
tak kalah pentingnya nih, suasana lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan itu juga membuat anak itu nyaman untuk mengembangkan literasi yang baik. Nah, jadi orang tua itu untuk meningkatkan literasi anak itu, orang tua harus menciptakan lingkungan itu lingkungan yang menarik dan menyenangkan itu, agar anak itu menjadi nyaman. Sehingga kalau anak sudah nyaman, jadi literasinya akan menjadi lebih baik. Nah, saat melakukan kegiatan literasi itu, orang tua juga dapat memberikan reward nih kepada anak. Nah, memberikan reward itu merupakan salah satu wujud apresiasi orang tua itu pada anak atas kemauan belajarnya itu yang baik gitu. Nah, orang tua itu dapat memberikan reward berupa buku bacaan yang anak sukai. Nah, jadi orang tua itu saat melakukan kegiatan literasi, orang tua itu dapat memberikan reward agar anak itu lebih semangat gitu. Lah, jadi dia tuh semakin pengen gitu belajar. Jadi reward yang diberikan itu juga berupa buku bacaan gitu yang anak sukai. Jadi orang tua dapat meminta anak itu untuk memilih buku bacaan dia sendiri gitu yang dia sukai. Jadi agar membuat anak itu semakin semangat membaca. Nah, dari keseluruhan peran orang tua yang saya jelaskan tadi gitu, yang terpenting itu adalah orang tua harus menjadi suri tauladan yang baik gitu bagi anak. Nah, dengan misalnya orang tua mencontohkan gitu, misalnya orang tua dapat mencontohkan membaca buku gitu, jadi anak itu dapat mengikuti apa yang dikerjakan orang tuanya gitu. Lalu setiap apa yang dilakukan gitu, kegiatan tadi yang dilakukan oleh orang tua itu harus dilakukan secara konsisten. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.